Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek kehadiran kalian, apakah kalian mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan sampai selesai atau tidak, kalian bisa mengirimkan foto dengan berpakaian yang rapi ya. Anak-anak, ibu harap kalian di rumah tetap menjaga kebersihan untuk menghindari adanya penularan coronavirus saat ini. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang kelas 4 semester 1, tema ke-1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema kedua kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran keempat. Kita akan mempelajari tentang menghargai kewajiban dan hak dalam menjalankan agama. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Di sini ada lagu tentang keberagaman agama dengan cover Balonku. Kalian tentunya sudah bisa ya menyanyikan lagu Balonku. Hanya saja ini diganti dengan lirik keberagaman agama. Kita hitung 1-3. Anak-anak di rumah mengikuti ibu ya. 1, 2, 3. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Siapa belum tahu? Ayo kita belajar bersama-sama supaya kita pintar. Islam ada Idul Fitri, Kristen Katolik Natal, Hindu Hari Raya Nyepi, Buddha Hari Waisak, Konghucu Hari Imlek. Itu semua adalah hari raya agama yang ada di Indonesia. Begitu ya cara menyanyinya. Nah, anak-anak, dalam lagu ini kalian bisa mengetahui tentang apa saja. Ada berapa agama di Indonesia, anak-anak? Apakah kalian bisa menjawabnya? Di Indonesia itu diakui adanya 6 agama ya. Agama di Indonesia ada 6, yaitu apa saja? Yang pertama Islam, terus yang kedua ada Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam yaitu Konghucu. Sudah tahu semua ya anak-anak? Selanjutnya kita akan mempelajari tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Dari ke-6 agama tadi, tentunya semuanya memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, di sini ada Islam, yaitu memiliki tempat ibadah bernama masjid. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua, ada Kristen Protestan atau yang biasanya disebut dengan Kristen, yaitu tempat ibadahnya ada gereja. Contohnya seperti ini.
Dan yang ketiga, ada Kristen Katolik atau yang biasa disebut Katolik, yaitu tempat ibadahnya sama dengan Kristen. Gereja, contohnya ada seperti gambar. Yang keempat, ada Hindu dengan tempat ibadahnya yaitu pura. Pura contohnya seperti di gambar tersebut. Selanjutnya yang kelima, yaitu Buddha dengan tempat ibadah wihara. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Dan yang keenam, ada Konghucu, yaitu tempat ibadahnya kelenteng. Nah, di sini ada nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia dan juga ada contoh gambar tempat ibadahnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari kitab suci umat beragama di Indonesia. Yang pertama ada Islam, yaitu memiliki kitab suci Al-Quran. Yang kedua, ada Kristen Protestan memiliki kitab suci bernama Alkitab. Yang ketiga, Kristen Katolik dengan kitab suci sama dengan Kristen, yaitu Alkitab. Yang keempat, ada Hindu dengan nama kitab sucinya Weda. Yang kelima, ada Buddha dengan kitab suci Tipitaka. Dan yang keenam, Konghucu dengan kitab suci Sisu Wujing. Nah, di sini ada contoh gambar kitab suci umat beragama di Indonesia. Kalian bisa memperhatikannya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak umat beragama. Di Indonesia itu diakui adanya 6 agama yang tentunya semua memiliki kewajiban dan hak. Yang pertama, hak dan kewajiban umat beragama yaitu memeluk agama tanpa paksaan orang lain. Memeluk agama seseorang itu tanpa paksaan ya anak-anak, tidak ada yang memaksa. Dan yang kedua, menjalankan perintah sesuai agamanya serta menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, dapat beribadah dengan tenang tanpa gangguan siapapun dan apapun. Itu merupakan kewajiban dan hak umat beragama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pentingnya keberagaman di Indonesia. Pentingnya keberagaman di Indonesia itu apa sih? Nah, keberagaman sendiri merupakan kekuatan dan potensi utama yang harus dipelihara untuk menjaga persatuan Indonesia agar tetap utuh dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak ya, dari mulai keberagaman agama, budaya, ras, suku. Nah, itu merupakan kekuatan dan potensi yang harus dipelihara untuk menjaga persatuan di Indonesia agar Indonesia tersebut dapat tetap utuh dan dapat tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang selanjutnya, contoh menghargai keberagaman agama. Contoh ini bisa dilakukan anak-anak di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggalnya ya. Yang pertama, kita bisa saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak terhadap teman yang berbeda agama. Yang kedua, menghormati dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, membantu teman yang sedang kesusahan tanpa memandang agamanya. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik kepada semua teman. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Jadi, semua agama itu mengajarkan tentang hal kebaikan ya anak-anak. Tidak ada yang agama mengajarkan tentang keburukan. Jadi semuanya harus saling berhubungan dengan baik. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Di rumah, anak-anak bisa membuat video tentang
kegiatan beribadah kalian ya, sesuai agama kalian masing-masing. Nanti kalian bisa mengirimkannya kepada ibu. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi kelas 4 semester 1, tema ke-1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran ke-5. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.